adik-adik. Tadi pagi nih Cici Rahel habis olahraga. Ih, capek sih, tapi enak jadi sehat. Tahu nggak adik-adik? Hari ini kita ketemu lagi loh dalam ibadah online sekolah Minggu Growing Kids. Sebelum kita mulai ibadah, Cici punya tebak-tebakan. Karena di rumah Cici ada pohon buah-buahan. Yuk, siapa yang tahu berarti hebat. Karena ini buah-buahannya langka ya. Buah-buahannya jarang ada di toko-toko buah. Coba kita lihat. Ini buah yang pertama. Coba lihat. Buah apa ya? Lihat. Siapa yang tahu? Boleh angkat tangannya. Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Apa namanya? Pintar. Namanya buah serikaya. Yang kedua sekarang ya, yang kedua ayo kita lihat ya. Buah apa ya? Buah apa ya? Tarang. Ada yang tahu? Wih, kok kayak gitu ya buahnya, Ci? Ini coba lihat yang gede nih. Ada yang gede. Nah, apa ayo namanya? Siapa yang tahu? Ya, coba yang itu. Pinter, hebat. Namanya buah delima. Sekarang yang ketiga coba lihat ini nih. Ini ada lagi yang banyak. Nah, siapa yang tahu namanya buah apa? Namanya buah kedondong. Hebat ya. Sekarang kan adik-adik masih sekolahnya online nih. Nanti kalau ditanya sama ibu guru, sama bapak guru, itu namanya buah apa? Kalian udah tahu ya? Oke deh. Sekarang yuk kita mau ibadah dulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah online kembali di dalam sekolah minggu. Tuhan, hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Biarlah kami boleh mendapatkan sukacita, kami boleh mendapatkan berkat dari ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Saya percaya kalian baik-baik aja ya. Yesus baik. Hari
Shalom adik-adik. Nah, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, sekarang saatnya kita semua mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ambil Alkitabnya, kemudian duduk yang manis. Kita mau sama-sama baca Alkitab sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, semuanya Cici undang untuk ambil Alkitabnya. Buka di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah dapat semuanya? Cici tunggu dulu ya. Sudah ya? Kita sama-sama baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ulangi ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, firman Tuhan hari ini adalah tentang mengucap syukur atau give thanks. Nah, adik-adik, sebelum kita mau belajar lebih jauh tentang mengucap syukur, Cici mau kita semua tonton satu buah video tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kita tonton dulu ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik semua sudah nonton ya videonya ya. Cici mau tanya nih, ada berapa orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? 5, 7, 10 orang kusta. Nah, adik-adik, saat itu adik-adik dalam video tadi kita tonton bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus dalam perjalanan adik-adik. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya, ada 10 orang kusta berdiri jauh. Nah, adik-adik, kusta itu apa sih, Ci? Ya,
Jadi kusta itu adalah suatu penyakit infeksi adik-adik disebabkan oleh kuman yang menyerang tubuh seseorang. Ya, awalnya dia akan menyerang kulit adik-adik, sehingga kulit orang kusta itu akan menjadi berwarna putih adik-adik. Nah, tapi dalam jangka waktu panjang kalau tidak diobati, si kusta itu bukan hanya menyerang kulit adik-adik, tapi dia juga menyerang anggota-anggota tubuh kita. Misalnya seperti jari adik-adik, jari orang yang kusta yang sudah berat adik-adik, bisa apa adik-adik? Bisa copot jarinya. Betapa mengerikannya kusta itu, sehingga adik-adik, kenapa sih 10 orang kusta ini berdiri jauh dari Tuhan Yesus? Ya, karena waktu itu adik-adik, kusta dianggap sebagai penyakit hukuman dari Allah, sehingga orang yang terkena kusta akan dijauhi adik-adik. Selain itu mereka juga menular. Jadi orang-orang Israel pada waktu itu yang terkena kusta harus mengasingkan diri, harus memisahkan diri dari keluarganya, dari teman-temannya. Nah, adik-adik, saat itu ketika Tuhan Yesus sedang berjalan, dia berjumpa dengan 10 orang kusta adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus merasa kasihan dengan mereka, sehingga Tuhan Yesus memanggil mereka adik-adik dan menyuruh mereka untuk seperti ini, memberikan perintah, perlihatkanlah dirimu kepada imam besar. Nah, kenapa adik-adik disuruh kepada imam besar? Ya, karena waktu itu ketika seorang terkena kusta dan sudah sembuh, mereka harus lapor kepada imam besar bahwa mereka sudah sembuh. Nanti akan dilakukan berbagai ritual untuk istilahnya mentahirkan mereka, untuk istilahnya supaya mereka bisa kembali kepada keluarga mereka. Mereka harus menjalani beberapa ritual. Nah, adik-adik, jadi waktu itu Tuhan Yesus memerintahkan 10 orang kusta itu untuk menghadap imam besar. Nah, adik-adik, ketika mereka dalam perjalanan adik-adik, 10 orang kusta ini taat adik-adik. Mereka pergi walaupun mereka belum sembuh waktu itu ya. Ketika mereka bertemu Tuhan Yesus, mereka belum sembuh, tapi mereka taat dan mereka pergi menghadap imam besar. Di tengah jalan adik-adik, secara ajaib, secara mujizat Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus, mereka sembuh. Nah, mereka kaget adik-adik, wah mereka kagum. Nah, dari 10 yang tadi kita lihat ya, berapa yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur? Ada cuma 1. Jadi dari 10 yang pergi ke imam besar, cuma satu orang aja adik-adik yang ingat sama Tuhan Yesus, kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan sudah sembuhkan aku. Nah, adik-adik, ketika orang kusta ini mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus tanya, loh, yang lain kemana? Nah, adik-adik, yang lain ternyata lupa adik-adik. Mereka saking senangnya mereka sembuh, mereka lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Sedangkan 1 orang kusta ini ingat. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik Cici mau tanya nih, ya, mengucap syukur, tadi kita sudah baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18 menyatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, segala hal tuh maksudnya gimana adik-adik? Cici mau tanya nih, kira-kira kita mengucap syukur dalam kondisi baik aja atau buruk juga? Misalnya ya, kondisi baik tuh misalnya kita sehat, kita dapat uang jajan ya, kita diajak jalan-jalan sama orang tua, kita senang, kita happy. Nah, atau dalam kondisi buruk. Kondisi buruk tuh maksudnya kondisi yang tidak nyaman. Misalnya kalian sakit, atau kalian gak punya uang, atau orang tua kalian lagi marah-marah sama kalian. Nah, itu kondisi yang buruk. Nah, baik atau buruk kita mengucap syukur adik-adik? Jawabannya adalah segala hal. Artinya keduanya adik-adik, baik atau buruk kita mengucap syukur. Kenapa adik-adik? Karena dibalik semuanya, dibalik hal-hal buruk, kita percaya bahwa Allah kita turut bekerja mendatangkan kebaikan buat anak-anaknya yang mengasihi Dia. Ya, kita beriman sama Tuhan, kita percaya ya, walaupun dalam kondisi saat ini kita sedang dalam kondisi COVID adik-adik, kita nggak bisa main keluar, kalian nggak bisa sekolah di sekolah lewat online, tapi kita belajar untuk kita bersyukur dalam segala hal, karena itu perintah Tuhan. Ya, Rasul Paulus tidak bilang kepada waktu itu jemaat di Tesalonika untuk mereka mengucap syukur ketika kondisinya baik, tapi dalam segala hal. Dan mengucap syukur itu adalah suatu perintah Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan disenangkan ketika kita mengucap syukur. Ketika kalian dapat hadiah dari orang tua, ya, kalian bilang, "Papa, Mama, makasih." Ya, orang tua kalian pasti senang. Karena apa? Kalian ingat untuk berterima kasih. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
Jadi mengucap syukur itu harus dilakukan dalam segala hal, baik atau buruk. Dan juga mengucap syukur adalah suatu perintah Tuhan untuk kita lakukan. Nah, selanjutnya adik-adik Cici mau tanya, kapan aja kita mengucap syukur? Ya, dari pagi sampai malam, setiap saat kita harus mengucap syukur. Nah, itu jawabannya ya. Jadi, kapan kita mengucap syukur? Jawabannya adalah setiap saat. Mulai dari kalian pagi bangun tidur sampai kalian tidur lagi malam harinya, mengucap syukur. Ya, di sini siapa coba yang pagi-pagi ketika bangun berdoa dulu, angkat tangan. Nah, ya, jangan lupa adik-adik, ketika kita bangun pagi kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena aku bisa tidur dengan nyenyak, aku bangun dalam kondisi yang sehat. Dan malam ketika mau tidur jangan lupa, Tuhan Yesus terima kasih karena hari ini aku bisa makan, aku bisa sekolah, keluargaku masih sehat. Itu adalah bentuk ucapan syukur. Jadi setiap saat dari pagi sampai malam, ayo kita belajar mengucap syukur. Biar adik-adik mengucap syukur menjadi kebiasaan kita. Karena kita melakukan itu dari hari ke hari, dari ke hari ke hari, kita jadi terbiasa untuk bilang Tuhan terima kasih. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan, semua sudah mengerti ya. Ayat hafalannya terambil dalam tadi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalian hafalkan, nanti minggu depan kalian bilang kepada orang tua kalian ya, Mama aku mau ayat hafalan. Nah, oke, semuanya sudah mengerti. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini, kesempatan pagi hari ini, bahkan siang hari ini, apapun kami bersekolah minggu, kami bisa melakukan ibadah kami dari puji-pujian, dari penyembahan, sampai juga kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat, terima kasih untuk keluarga yang sehat, terima kasih Tuhan karena kami masih Tuhan layakan untuk ada sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biar kami jadi anak-anak-Mu yang rajin, yang selalu mengucap syukur, kapanpun waktunya. Kami berdoa Tuhan juga untuk keluarga kami, biar Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Lindungi kami semua ya Tuhan dari segala virus COVID. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah dengan setia ikut sekolah minggu. Tuhan memberkati dalam sekolah mereka, dalam kesehatan mereka, dalam pergaulan mereka, bahkan usaha orang tua Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga untuk guru-guru yang sudah melayani, baik juga gurumu yang sudah mengedit video ini, sampai mereka sudah membawakan puji-pujian, biar Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, biar minggu depan Tuhan mempertemukan kami lagi lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami seminggu ke depan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berlibur bersama keluarga. Dadah. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say